Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamahu wa isanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawabi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-munasabatil mubarakah yasuruna أن نتقدم إليكم جميعا أيها الإخوة الأعزاء في اليوتيوب Lora Madura. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini channel Lora Madura bersama Fadilatul Habib Sayyidi wa Habibi Fahmi As-Segaf hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan sihah wal afiyah, Allah tambah rizkinya, rizki yang halal, yang barokah, yang datangnya min haitsu la yahtasib. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh solehah, bisa membanggakan datuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, langsung saja nggih. Sekarang bahas tentang tidak usah menjelaskan tentang beliau. Beliau ini sudah masyhur sudah. Di Sampang beliau ini masya Allah sudah dakwahnya bukan hanya di sekitar Sampang atau Madura. Ini keluar bahkan keluar kota, bahkan mungkin ke Malaysia nanti insya Allah. Kita doakan mudah-mudahan terus beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung ke pertanyaan Bib ya. Baik. Kalau antum insya Allah sudah kenal semuanya Bib. Siapa yang tidak tahu Habib Fahmi kan, masya Allah ini kampanye luar biasa, gak lain ya auranya lain. Hidungnya mancung, wajahnya putih gitu, nggak seperti Wawan. Langsung saja Bib, ini yang ingin kita tanyakan Bib terkait apa langkah yang baik bagi pemuda di zaman yang serba teknologi. Artinya langkah paling percukeh bagi kaum pemuda di zaman teknologi ini. Monggo tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Akhina al-kiram, akhina Tayyib, Masya Allah, beliau ini sebetulnya a'lam minni. Masya Allah. Beliau alim luar biasa. Ada syaihi fi ma'had suduri. Dan juga beliau ini yang banyak dari karangan buku-buku dari beliau. Kita doakan beliau semoga senantiasa dijaga Allah. Amin. Yang pertama, alhamdulillah beliau ini termasuk orang yang mempunyai himmah dan semangat untuk memperjuangkan umat baginda Nabi Muhammad SAW, terutama bagi para syabab. Dan beliau ini bertanya bagaimana langkah yang baik bagi kaum pemuda di zaman yang serba teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pemuda itu sebetulnya jiwanya masih jiwa muda, nafsunya lebih besar daripada akalnya. Untuk itu bagaimana cara agar supaya pemuda ini lebih tahu dan lebih tidak tersesat jalannya menuju syariat yang ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama, agar supaya ditanamkan kecintaan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Makanya antum diantaranya dan juga para lora yang ada di sini, para syabab, putra-putra kiai, para syabab daripada habaibna juga mempunyai tujuan, visi dan misi yang sama agar supaya pemuda ini dijaga daripada hal-hal yang memang tidak diinginkan. Pertama, tanamkan dalam hati mereka ini cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kunci kecintaan mereka itu akan mengikuti kepada orang yang akan dicintainya. Seperti contoh nih, kita nih. Contoh akhin al-kiram Tayyib Ali ini cinta kepada ulama yang memang luar biasa. Beliau ini mempunyai guru ulama dari kalangan habaib, dari kalangan masyayikh yang memang luar biasa. Termasuk Habib Fahmi. Beliau ini cinta kepada Ustaz Ali bin Ali Al-Habsyi. Masya Allah. Beliau termasuk daripada murid beliau. Tayyib Ali termasuk murid dari beliau. Dan semua kalam, terus akhlak daripada seperti gurunya beliau ikuti. Makanya ketika anak berteman di Widwasa, dan beliau subhanallah cara bicara, cara menyampaikan, bahkan bertemu kepada orang selalu mengikuti daripada langkah-langkah yang pernah diajarkan oleh gurunya. Begitu juga gurunya mengikuti langkah daripada
Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tanamkan kecintaan kepada hati-hati mereka untuk cinta dan rindu, terutama kepada baginda Rasulullah. Karena banyak sekarang ini mereka ini kalau tidak diberitahu sejarah dan bagaimana keutamaan serta fadilah daripada keagungan baginda Nabi SAW, mereka tidak akan cinta. Makanya bagaimana caranya kita ini mengumpulkan pemuda-pemuda itu untuk duduk di sini mengenalkan baginda Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Beliau ini luar biasa. Di antaranya beliau suka kepada Maulid Syaituntulah. Masyaallah. Karangan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengenalkan kepada budak-budak yang ada di sini. Allah. Kalau tidak salah Al-Fakir pernah diajak oleh beliau. Awal marah. Nah, pertama kali beliau mengumpul. Dan tujuannya satu, agar supaya kenal kepada baginda Nabi Muhammad. Sehingga kalau para pemuda-pemuda ini sudah kenal dan cinta kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah di era teknologi semacam ini digunakan semuanya untuk menyebarkan dan bahkan membantu dakwah baginda Nabi Muhammad. Sebaran penyampaian yang sangat luar biasa. This is very amazing. Masya Next ya Habibana, cara memanfaatkan media sosial dengan baik ya Habibana. Al-an bas waktu zaman media lah. Kullu syai' ngapur, kullu syai' kullun bas. Cara memanfaatkan. Cara memanfaatkan satu, gunakan terutama ini yang namanya smartphone ya. Gunakan agar supaya tahu tujuan ini tuh apa. Jangan sampai kalah dengan waktu. Gunakan waktu yang kalian miliki, terutama smartphone yang kalian miliki, digunakan untuk tidak mengalahkan kalian, tapi kalian mengalahkan kepada ini. Dalam artian kalian mengatur, bukan kalian diatur. Caranya seperti apa? Kita ingat sebagaimana hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak daripada manusia, artinya anak lupa Arabnya. Banyak daripada manusia yang lupa gimana? Kam minan nas. Ya, itu. La ilaha illallah. Yansa ila al-ibadah. La as-sihha wal faragh yani. Ightanim. La as-sihha wal faragh. Katsirun minan nas maghbunun Di Indonesia lah. Ya, Bil makna ya. Banyak dari kalangan manusia yang memang lupa kepada dua nikmatani maghbunun fihinna minan nas katsirun minan nas, yang mana banyak daripada orang-orang ini lupa terhadap dua kenikmatan ini, yaitu sehat wal faragh. Dua kenikmatan ini Allah berikan, Allah anugerahkan terutama kepada pemuda-pemuda yang memang lebih banyak sehatnya daripada orang itu. Masya Allah. Kita lihat lebih banyak mana orang yang sehat dari kalangan muda dan orang yang sudah tua. Mungkin kalau di zaman kita, jangan 80 90-an ini, umur 30, 35, 40 sudah banyak asam urat, kolesterol. So ya Habibana, so. Tapi kalau di era-era 70, 50-an mereka yang sepuh-sepuh, yang sudah tua itu masih sehat. Tapi kalau kalangan kita kesehatannya kurang. Lah, untuk itu kesehatan ini kita gunakan, jangan sampai dikalahkan oleh yang namanya smartphone. Tapi kita mengalahkan kepada smartphone ini. Jangan sampai kita menjadi budak, akan dibudakkan yang dengan smartphone. Jangan mau diatur, tapi Betul. kita harus yang mengatur. Apalagi mohon maaf, kita tidak menyalahkan ketika antum sekalian di kalangan muda yang suka terhadap Mobile Legends. Kata kasir ya Habibana. Mobile Legends tidak apa-apa, itu buat hiburan. Akan tapi ingat, Jangan terlalu. jangan terlalu Mayrama. Jangan terlalu. Ayo biasa. Terus waktu kosong ini gunakan agar supaya waktu itu diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam." Jadi gunakan. Apa nggak boleh Habib? Boleh, kalian pegang smartphone boleh. Bahkan ini jadikan media dakwah agar supaya mereka yang tidak kenal kepada Islam menjadi kenal disebabkan tangan-tangan kalian. Insya Allah ini menjadi manfaat.
Berarti ini termasuk channel Lora Madura ini insyaallah yanfa ya Habib. Amin ya Rabb. Amin amin. Kemudian bagaimana langkah pemuda yang sudah terlanjur bermedia dengan tidak baik? Pemuda yang sudah terlanjur bermedia dengan yang tidak ada manfaatnya. Ada Contohnya seperti mungkin dia ngupload hal-hal yang tidak ada manfaatnya, seperti ngupload artis yang tidak ada manfaatnya, atau hal-hal yang tidak ada gunanya, atau terlanjur bahkan ngupload hal-hal yang bermaksiat, telanjangan semuanya, ngupload perempuan atau gimana intinya. Bagaimana langkah bagi pemuda yang sudah terlanjur seperti itu ya? Tidak ada kata terlambat bagi seorang menyesali semua perbuatan yang mungkin menurut dia dan menurut agama ya syariat itu ada suatu kesalahan yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau Anda baca dulu ya. Beliau pernah mengatakan bahwasanya innallaha yaghfirul kaba'ir fala tayasu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah akan memaafkan dosa-dosa besar, maka janganlah pernah putus asa. Artinya kalau kalian sudah tahu kalau itu adalah suatu kesalahan yang tidak diperbolehkan oleh syariat terutama, maka setidaknya kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang namanya dosa besar kalau kita sesali dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wa yu'adzib 'ala saghair fala taghtar. Hati-hati. Makanya tidak ada meremehkan ya. Jangan meremehkan dosa yang kata gigit kecil. Hati-hati. Tidak ada kata dosa kecil kalau kita meremehkan kepada hal-hal yang bisa jadi itu menjadi murka yang Allah akan turunkan kepada kita. Bagaimana langkahnya? Kalau tahu kita itu salah, maka cepat-cepat kita bertobat dan hapus itu semua, dan kita menjadi pejuang Nabi Muhammad untuk mendakwahkan, menyebarkan syariat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Syafaati li ahli kabair min ummati. Ini bentuk rahmat daripada Rasulullah. Yang Bagi pelaku dosa besar dari umatnya, sampai segitunya Rasulullah. Syafaati li ahli kabair min ummati. Kalau kita dalami lagi dauh dari sabda Nabi Muhammad itu luar biasa. Makanya hadis itu, kalau kita baca hadis, mohon maaf, kalau kita baca hadis setidaknya kita dalam keadaan ya suci, hormati kepada hadis, keadaan jamil lah ya. Terakhir Habibana, pesan untuk kita sekarang, pesan untuk kita bagi pemuda khususnya ya Habibana. Terakhir, ayo hasyabab, ini mulai dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi saya ini lalai orangnya. Iya. Ana mudnib, ana al-fakir, ana al-dalil. Ana kadzalik ya. Sama, ana begini. Saya berwasiat dengan diri saya sendiri dan juga kepada para pemirsa pendengar dimanapun yang ada berada. Mari kita jadikan semua momen langkah-langkah kita tiap hari kita agar supaya menjadi introspeksi diri. Apakah kita menjadi orang yang lebih baik? Jadikan langkah atau hari yang akan kita jalani ke depan menjadi langkah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sering-sering kita introspeksi diri. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Introspeksi diri penting ya ikhwan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafakkur sakhirun min alfi ibadah. Luar biasa. Ya, setidaknya Tafakkur sesaat saja nih ya. Iya, tafakkur saat saja itu lebih baik daripada 1000 ibadah. Kenapa? Karena dari tafakkur ini kita insya Allah akan mendapatkan rahmat daripada Allah dengan mengikir segala nikmat yang Allah berikan. Ini tafakkur mana? Tafakkur fil mar'ah atau mana? Ini Tafakkur fi khalqillah. Semuanya Jamalillah. Semuanya yang Allah berikan. Makanya untuk itu sering-sering introspeksi diri. Sama Al-Faqir di sini. Al-Faqir bukan orang yang sempurna. Orang yang sempurna, tapi alhamdulillah kita ketemu dengan beliau ini subhanallah. Beliau ini seorang pegiat dakwah terutama kepada kalangan syabab yang mempunyai semangat besar untuk membawa pemuda-pemuda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan beliau ini menjadi orang yang bermanfaat dunia dan insyaallah dikumpulkan dengan Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya rabbal alamin. Paling terakhir. Wah, paling terakhir. Hidungnya kok bisa mancung di gimana?
Ini ya Allah, ini Apa sejak kecil memang diginikan terus apa gimana? Biar kita juga ikut ketuluran mancung. tipsnya gini, untuk pemirsa yang di rumah ataupun yang lagi curang-curang ya, tipsnya kalau ente pengen punya hidung kayak gini, kumpul sama orang yang besek. Nah, kalau anak ini lagi kalau kumpul sama orang yang lebih daripada anak, wallah anak kok besek gitu. Jadi ya gitu. Intinya ya bersyukurlah insyaallah. Allah menjadi jalan yang mendapatkan keberkahan. Jazakumullah ya habibana. Jama'ana wa iyyakum insyaallah ma sayyidil wujud sallallahu alaihi wasallam. Masyayikhina insyaallah fi alal faradis ma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazila. Mungkin bagi channel ini Maulana mungkin di Irsyad Untuk channel Lora Madura. Madura. Masya Allah. Anak banyak teman daripada Lora. Banyak. Dan Loranya ini milenial semua, masya Allah. Dibantu subscribe apa gimana? Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan jangan pernah lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Karena ini kalau kalian tidak bisa Menjadi orang baik. setidaknya menyebar kebaikan. Gampang cuman kan. Insya Allah akan menjadi wasilah dan mendapatkan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira. Barakallah ya Maulana. Wa hakadha mungkin liqa'una insyaallah naltaqi bikum ayyuhal asdiqa al hibba fi syashah al atiyah insyaallah ma sihhatin wa afiyah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.